Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm, channel yang selalu menayangkan seputar budidaya lobster air tawar. Oke, kali ini saya akan menayangkan sebuah video tayangan panen indukan bertelur di kolam pemijahan saya, yang sesuai dengan janji saya bahwa saya akan menayangkannya malam hari ini. Oke, simak terus videonya dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bagikan tayangan ini. Simak videonya berikut ini. Ya, jadi langkah awal sebelum saya memindahkan indukan bertelur, melalui pengamatan saya memang sudah ada banyak yang bertelur di kolam pemijahan saya. Langkah pertamanya, saya mengambil air dari kolam indukan dan saya pindahkan ke kolam penetasan. Nah, jadi kolam penetasan ini sebelumnya adalah kolam bibit saya, yang di video sebelumnya sudah saya pindahkan di kolam pembesaran. Masih ada lagi 2 kolam di dalam ruangan ini yang ada bibit dan akan saya pindahkan juga ke kolam pembesaran nantinya. Nah, ini kolam pemijahan saya akan melakukan persiapan. Ini airnya sudah sebagian terisi, kira-kira 5 cm. Dan ini adalah bentuk untuk tidak mau mengambil resiko saya agar indukan saya tidak stres di air yang baru. Nah, ini saya sudah melakukan pemanenan dan saya mendapatkan 11 ekor yang bertelur. Ini hal yang sangat menakjubkan dan sangat bersyukur bagi saya bahwa dengan indukan jantan dan betina sebanyak 45 ekor, sekali panen bertelur saya bisa mendapatkan 11 ekor yang bertelur, dan bahkan ada juga yang sudah hampir menetas. Dan ini saya lakukan kurang lebih 1,5 bulan sejak pemanenan yang awal kemarin. Jadi indukan-indukan ini sebelumnya sudah menetaskan telur-telurnya di kolam-kolam di sekitar kolam pemijahan ini juga. Dan ya, sepertinya memang saya bersyukur ini sangat produktif. Ya, mungkin bisa kita hitung persentasenya. Memang di kolam saya itu ada 45 indukan jantan dan betina. Nah, kurang lebih ada 29 ekor yang betina. Nah, kalau 29 ekor, kemungkinan sebesar hampir 30% yang bertelur sekali panen. Dan periode yang sebelumnya saya panen itu sekitar 12 ekor yang bertelur dan semuanya sudah turun gendong telur-telurnya. Nah, ini salah satunya yang sudah hampir jadi burayak. Ya, saya segera pindahkan saja ke tempat ini. Memang kolam penetasan ini hanya ukuran 1x2 dan saya sangat terbatas lagi kolam untuk penetasan. Nantinya saya akan pindahkan lagi di 2 kolam sekitar kolam pemijahan ini dan kolam penetasan ini. Saya punya 2 kolam lagi yang masih terisi bibit. Nanti bibit itu akan saya pindahkan ke kolam pembesaran, dan kolam bibit yang ada di situ akan saya gunakan untuk kolam penetasan. Jadi untuk sementara saya meletakkan di sini saja dulu 11 ekor yang bertelur ini agar bisa saya pantau. Ya, mungkin akan segera saya bagi setelah saya pindahkan bibit-bibit di 2 kolam indukan saya, di 2 kolam bibit saya, burayak saya itu. Setelah saya pindahkan, saya akan memindahkan indukan-indukan ini lagi sebagian sehingga terbagi rata. Jadi estimasinya 1 kolam ukuran 1x2 nanti akan saya tempatkan sekitar 3 indukan agar bisa terpantau jumlah burayaknya dan bisa kita besarkan sampai dengan ukuran 1 inci di kolam penetasan itu. Lalu nanti akan kita pindahkan lagi ke kolam pembesaran. Ya, mungkin yang mengikuti video-video saya sebelumnya bisa mengetahui rencana atau skema saya dalam budidaya ini, yang bagaimana pola kolam saya yang terbatas, tapi saya berupaya untuk bisa memaksimalkannya. Nah, ini semua sudah saya pindahkan. Saya amati satu persatu kondisi telurnya dan sepertinya memang
di usia sebagian besar itu di usia 2 minggu bertelur. Ya, saya sengaja memang agak lama untuk panen agar kondisi telurnya juga sudah matang dan sudah kuat agar tidak terjadi kerontokan lagi. Seperti itu. Nah, ini sudah saya pindahkan satu persatu. Tinggal saya akan merawat indukan-indukan bertelur ini dengan baik. Nah, bagaimana merawatnya? Pemberian pakan yang tepat waktu, kemudian menjaga kondisi air agar tidak terlalu kotor, tidak ada endapan pakan yang bisa menyebabkan jamur, serta aerasi yang cukup. Yang paling penting adalah agar indukan tidak stres. Yang pertama, jangan sering diganggu, diangkat atau dipegang langsung. Cukup kita amati saja dari jauh, dan seminggu sekali boleh dicek kondisi telurnya, karena secara pengamatan kita bisa mengamati kira-kira 3 hari lagi turun gendong atau 1 minggu lagi turun gendong. Dengan jumlah indukan yang masih terbatas yang bertelur, saya kira kita bisa mengamatinya setiap minggu, tetapi jangan terlalu sering kita amati. Bisa kita prediksi kondisi telurnya seperti apa dan kira-kira kapan akan turun gendong. Seperti itu pemeliharaan indukan yang sedang bertelur. Oke, mungkin ini saja dari saya tentang panen indukan bertelur dari kolam pemijahan dan dipisahkan ke kolam penetasan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Sampai jumpa, salam capit.